Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa, kali ini yang akan saya baca berkaitan tentang sejarah para tabi'in. Memasuki kisah tabi'in yang ketiga ini, karena yang pertama di video sebelumnya yaitu kisah Sa'id bin Musayyab, yang kedua Urwah bin Az-Zubair, dan kali ini yang ketiga yaitu Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith yang bergelar rahibnya kaum Quraisy. Rahib di sini bukan maksud yang ditujukan kepada ahli kitab non-muslim ya. Tapi rahib di sini merupakan sebutan bagi pemimpin agama yang kata rahib tersebut berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata rahab, artinya takut, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang khawatir terjerumus dalam dosa ataupun hawa nafsu dunia, dan semua itu dilakukan hanya untuk demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, langsung saja kita akan membaca kisah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tabi'in ketiga, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, rahib kaum Quraisy. Bagian pertama, rahibnya kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabrakim muttaqiina fiha alal araiki ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqo. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan
kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Al-Kahfi ayat 30 sampai 31. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, kami akan memulai biografinya dengan bingkai yang mengelilingi gambar. Bingkainya adalah kisah secara global, sedangkan gambarnya adalah rinciannya. Dia adalah seorang ahli fikih, pemuka kaum ahli ibadah, orang pandai, dan penyembah Tuhannya yang nomor satu di kalangan kaum Quraisy pada masanya. Dia diberi gelar Rohib Quraisy karena banyak melaksanakan sholat. Dia adalah salah satu di antara orang-orang yang suka melaksanakan sholat di waktu siang dan malam. Sholat fardu maupun sholat sunnah. Oleh karenanya dia berhak mendapatkan gelar Rohib Quraisy, karena dia termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikrul lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 114 sampai 115. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith termasuk orang yang menyatukan antara ilmu, amal, dan kemuliaan. Dia salah satu pemimpin Quraisy yang diakui kemuliaan dan kedudukannya. Dia dan saudara-saudaranya merupakan teladan di antara kaumnya dalam hal ilmu, kedudukan, dan kemuliaan. Dia adalah salah satu imam bagi kaum muslimin setelah berlalunya masa kaum muhajirin dan ansor. Lalu jadilah dia salah satu pengikut mereka yang baik. Dialah seorang tabi'in yang terpercaya. Sekarang marilah kita membahas gambaran sempurna tentang dirinya. Bagian kedua, tanda pengenalnya. Nasabnya, dia adalah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, seorang imam,
salah satu dari ahli fikih yang 7 di Madinah Al-Munawwarah, dan termasuk pemimpin Bani Makhzum. Dia menikah dan melahirkan keturunan yang soleh. Di antaranya anak-anak lelakinya adalah Abdullah, Salamah, Abdul Malik, Umar, Abdullah, Ikrimah, Muhammad, Mughirah, dan Yahya. Sedangkan anak-anak perempuannya yaitu Aisyah dan Ummul Al-Harith. Dia buta, akan tetapi dia tetap menempuh jalannya mencari ilmu, mencoba untuk memenangkan akalnya dengan meninggalkan penglihatannya sebagaimana yang Allah kehendaki baginya. Sungguh Allah telah memberikan pengganti yang lebih baik baginya dari apa yang telah hilang darinya. Dia adalah seorang perawi hadis yang diakui dengan banyaknya periwayatan. Dia meriwayatkan hadis dari banyak sahabat senior, di antaranya Ammar bin Yasir, Abu Mas'ud Al-Ansari, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, Asma binti Ummais istri Ja'far bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan semuanya di sini. Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, dan putra-putranya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan rawi-rawi yang lainnya. Dia telah menyatukan antara kecermatan periwayatan dan kebenarannya, juga takhrij dan pemberian fatwa berdasarkan ra'yu. Dia termasuk salah seorang syekh di antara syekh-syekh ilmu fikih di Madinah yang berpegang pada ra'yu, pemurnian riwayat dan takhrij hadis. Dia adalah pemilik manhaj dalam bidang ilmu fikih yang berdasarkan logika dan athar. Dia memberikan fatwa-fatwa seorang ahli ilmu sehingga ilmunya tersebar luas, majelisnya penuh sesak, fikihnya dibukukan, dan murid-muridnya pun mengambil ijtihad darinya terkait riwayat dan fatwa yang dia sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah permulaan dari kisah seorang Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith yang termasuk juga ahli fikih 7 di Madinah. Video berikutnya kita akan membacakan keluasan ilmunya beserta keahlian ibadahnya dan gelarnya sebagai seorang muhadis. Demikianlah video singkat bacaan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.